saat ini kita ketahui bersama, sesuai rilis pemerintah, kita nomor 6 dunia berdasarkan jumlah orang yang telah divaksin. Luar biasa saya kira. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Merdeka. Teman-teman RH Channel dan para pemirsa dimanapun Anda berada, saya besok rencana hari Jumat jalan ke Boyolali, daerah pemilihan, kemudian dilanjut ke Kota Solo, Sukoharjo, dan Klaten. Nah, rencananya tentu menyukseskan program pemerintah ya, di samping ketemu dengan konstituen untuk bertukar pikiran, untuk menyerap aspirasi. Salah satunya adalah ikut membantu mempercepat proses vaksinasi. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu kan bahwa salah satu alat perang kita, senjata kita dalam pengendalian COVID-19 ini adalah vaksin. Yang utama tentu adalah protokol kesehatan. Tapi protokol kesehatan juga tidak cukup. Harus salah satunya dengan senjata yang lain, yaitu vaksin. Jadi saya kira ini vaksin yang sangat penting bagi kita. Meskipun kita juga harus menyampaikan kepada semua masyarakat, banyak yang menganggap dan berita-berita media sosial vaksin itu berbahaya. Kemudian ada juga berita miring bahwa setelah divaksin 2 tahun berikutnya akan meninggal. Dan isu-isu yang tidak benar dari mana pertanggungjawabannya, ya akhirnya suka sedikit banyak ada juga yang percaya soal itu. Nah, tapi abaikan semuanya bahwa apapun informasi kita harus mendapatkan dari yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang jelas, isu soal vaksin, manfaat vaksin, tujuan vaksin, ya tentu sumbernya dari kesehatan. Lebih utama adalah dari pemerintah. Apa itu tujuan utama vaksin, dan kemudian bagaimana manfaatnya, bagaimana pelaksanaannya vaksin, saya kira yang utama dan terutama adalah dari pemerintah. Kemudian juga teman-teman sekalian bisa lihat apa itu manfaat, bagaimana itu vaksin, itu ya bisa dilihat dari sumber-sumber literatur yang majalah ataupun dari berita-berita yang mainstream. Saya kira juga bisa dapat dipertanggungjawabkan. Kalau salah kan mereka juga harus ikut bertanggung jawab, karena itu menyebarkan berita tidak benar, kemudian ketidakbenaran itu diikuti oleh masyarakat, itu berimplikasi hukum gitu loh. Jadi saya kira kepada teman-teman semua, ayo kita sukseskan vaksin, karena betapa besar manfaat vaksin sebagai salah satu alat untuk mengendalikan COVID-19. Tentu yang paling sederhana teman-teman sekalian, bahwa vaksin itu kan seperti yang disampaikan oleh pemerintah ya, kita bisa terhindarkan dari sakit serius terhadap COVID-19. Itu yang paling penting, karena banyak saudara kita yang di berbagai negara yang gugur itu mayoritas di atas 98% itu gugur karena belum divaksin. Nah, makanya salah satu manfaat utama adalah adanya vaksin adalah terhindarkan dari penyakit COVID-19 yang berat dan menghindarkan dari kemungkinan fatality rate atau kematian. Teman-teman sekalian, salah satu fungsi yang manfaat dari vaksin, salah satunya kita bisa menghindarkan replikasi ya dari virus itu sendiri. Begitu sudah kita seseorang yang kena setelah divaksin, itu juga kita bisa menghindarkan replikasi atau perbanyakan virus itu di dalam tubuh, sehingga kita juga bisa lebih kuat karena kita bisa menghambat laju dari replikasi dari virus itu sendiri. Baik teman-teman sekalian, kalau berdasarkan vaksin di Indonesia, kalau dari data yang disampaikan oleh pemerintah, yang dirilis oleh pemerintah, teman-teman ya, sampai saat ini kita perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa per hari ini kita sudah termasuk yang beruntung ya, sudah menduduki salah satu yang tinggi di dunia. Ini juga harus kita pantas syukuri, karena kita bukan negara produsen, tapi dipercaya oleh negara lain.
di saat vaksin itu barangnya sedikit, sudah jadi rebutan dunia, kita mendapatkan satu kesempatan dipercaya negara lain untuk memberikan vaksin ke kita. Nah, saat ini kita ketahui bersama, sesuai rilis pemerintah, kita nomor 6 dunia berdasarkan jumlah orang yang telah divaksin. Luar biasa saya kira. Kita belum punya production sendiri, tapi menduduki nomor 6 jumlah orang yang divaksin. Prestasi kita semua saya kira. Nah, ini kemudian perkiraan laju sampai Agustus kemarin ya, ini walaupun sudah September, ini yang sudah divaksin 2 kali itu 15,74%. Kemudian yang vaksin 2 kali itu 28,17%. Sedangkan sasaran yang divaksin adalah 208 juta. Nah, ini besok sebagai salah satu tugas sebagai wakil masyarakat, wakil rakyat yang berasal dari Jawa Tengah 5 ya, Klaten, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, kemudian Kota Solo, ya tentu saya terpanggil sebagai sebuah kewajiban saya untuk ikut membumikan, menyukseskan vaksinasi di daerah pemilihan saya secara khusus. Secara umum ya kita harus sukseskan vaksinasi di seluruh tanah air, karena dengan vaksinasi kita bisa sukses, itu menjadi salah satu rasa kepercayaan diri bangsa kita, akan terbentuk herd immunity. Dengan terbentuknya herd immunity maka kekebalan kelompok, sehingga kekebalan kelompok itu antara satu orang lain dengan yang lain kalau sudah divaksin itu tidak saling, yang sudah banyak sudah tervaksin sehingga tidak saling menularkan, karena sudah kita mendapatkan satu kekebalan kelompok. Itu teman-teman agenda saya hari Sabtu tepatnya pagi, saya melakukan bersama Kementerian Kesehatan, disupport oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan vaksinasi di daerah wilayah pemilihan saya, kemudian dilanjut hari Minggu bersama Kementerian Kesehatan. Saya terima kasih teman-teman Kementerian Kesehatan. Tentu ini menjadi media edukasi dan media sosialisasi. Ayo kita sukseskan vaksinasi. Siapapun teman-teman yang belum divaksin, ayo mencari informasi betapa pentingnya, betapa besar manfaatnya, dan betapa bergunanya vaksin itu. Ya, kalau nanti ada informasi-informasi yang tidak benar, saya kira jangan ditelan mentah-mentah, artinya harus dicari sumber informasi dari mana. Kalau memang beritanya yang tidak benar, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, lupakan. Yang jelas, yang betul, informasi sumbernya dari pemerintah dan sumber-sumber yang terpercaya dari WHO, kemudian dari majalah atau dari media yang mainstream, karena kalau salah mereka juga harus mempertanggungjawabkan kenapa dia menyampaikan berita yang tidak benar soal vaksin. Begitu teman-teman, semangat. Bagi teman-teman yang belum divaksin, mohon bersabar ya, karena keberadaan vaksin kita juga masih terbatas. Tetapi sesuai komitmen dengan pemerintah melalui Pak Jokowi terus akan mengupayakan stok vaksin, keberadaan vaksin itu untuk diperbanyak dan diperkuat. Terlebih bangsa kita awal tahun depan nanti kita juga bisa memproduksi sendiri. Kita doakan bersama-sama vaksin merah putih bisa sukses, bisa efikasinya terasa bagus. Yang pasti karena efikasinya bagus, mudah-mudahan aman. Kalau aman, mungkin bulan September, Oktober akan dilakukan uji klinis tahap 1, tahap 2. Kita doakan dengan vaksin merah putih bisa berjalan, bisa lanjut, keberadaan, ketahanan, kesehatan kita semakin kuat. Karena kita tidak tergantung impor lagi. Ada sebagian yang sudah diproduksi Indonesia. Baik teman-teman, dimanapun Anda berada, selamat untuk menunggu, bukan selamat tetapi mohon bersabar dan menunggu bagi teman-teman yang belum dapat vaksin. Kemudian bagi teman-teman yang sudah divaksin, ingat, vaksin bukan berarti kita kebal terhadap COVID-19. Yang divaksin masih bisa kena COVID.
Tetapi memang tadi kita bisa terhindar dari bahaya resiko sakit yang parah. Tetapi masih bisa menularkan. Artinya ya kita harus sayang keluarga, sayang masyarakat, dan sayang sekeliling kita. Meskipun kita divaksin, kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Sampai di sini, saya melanjutkan aktivitas lagi menuju daerah pemilihan saya untuk melakukan program vaksinasi bersama masyarakat. Sampai ketemu di isu-isu berikutnya. Salam sehat, selamatkan keluarga Anda, selamatkan pribadi kita, dan selamatkan seluruh bangsa melalui protokol kesehatan. Karena yang paling efektif, paling murah, dan paling efisien perang melawan COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, merdeka.